Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah dengan NIM 2410501064 dari kelas B mata kuliah Metode Penulisan dan Seminar Tugas Akhir yang dibimbing oleh Bapak Rio Wirawan, Eskom, MMSI. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Perancangan Prototipe Sistem Informasi Antrean pada Aldis Burger berbasis web menggunakan metode prototype. Berikut adalah daftar isinya. Proposal ini dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi informasi yang mendorong bisnis kuliner untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem informasi. Aldis Burger dengan slogan "Semua burger milik Allah" merupakan salah satu usaha kuliner yang viral dan mengalami lonjakan pelanggan yang sangat tinggi, menyebabkan antrean yang panjang, pelayanan kurang efektif, serta terdapat beberapa keluhan pelanggan terkait waiting list, keterlambatan, dan kesalahan pesanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem antrean yang digunakan belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi antrean pelayanan pelanggan menggunakan metode prototype agar proses pelayanan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskanlah 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi sistem antrean pelayanan pelanggan pada Aldis Burger saat ini? Yang kedua, apa saja permasalahan yang terjadi dalam proses pelayanan pelanggan pada Aldis Burger? Yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi antrean pelayanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan pada Aldis Burger? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem antrean pelayanan pelanggan pada Aldis Burger, untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses pelayanan pelanggan, serta untuk merancang sistem informasi antrean pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan Aldis Burger. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi dua, yang pertama ada teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang sistem informasi, khususnya mengenai pengembangan sistem antrean pelayanan pada bisnis kuliner atau UMKM. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu untuk membantu Aldis Burger untuk mengetahui permasalahan pelayanan yang terjadi, memberikan rancangan sistem informasi antrean agar lebih efektif dan lebih efisien, dan yang ketiga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Ada sistem informasi dan sistem antrean. Sistem informasi sendiri, sistem merupakan sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, menurut Jefferson Hutahayan dalam Rengganis 2023. Kemudian informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Menurut Lestari et al. 2003, sistem informasi merupakan kesatuan yang digunakan untuk mengelola data dan mendukung kegiatan operasional serta pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada sistem antrean. Menurut Yamit 2004, sebagaimana dikutip dalam Putra 2020, antrean merupakan suatu kondisi di mana adanya keterlambatan pelayanan suatu objek akibat perbedaan waktu antar kedatangan dan layanan yang berbeda. Sistem antrean bertujuan untuk menyeimbangkan biaya pelayanan dengan waktu tunggu, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbaiki pengalaman pelanggan melalui sistem fisik maupun digital. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada 5 peneliti terdahulu yang saya sudah bandingkan. Yang pertama ada peneliti Mr. D.S. Jaibay, Nikitaka, Aswindi R, Tanujate, dan NHS. Pada tahun 2025, mereka mengembangkan penelitian berjudul Digital Queue Management and Guest Handling System in Restaurant dengan metode prototyping, integrasi dengan AI dan IoT based, yang menghasilkan penelitian sistem ini mampu mengurangi waktu tunggu pelanggan, meningkatkan efisiensi pengelolaan meja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui antrean virtual dan notifikasi real time. Yang kedua ada peneliti Adi Satrio, Dadang Yusuf, dan Charudin. Pada tahun 2023, mereka membuat penelitian berjudul Perancangan Sistem Layanan Restoran dengan metode Design Thinking dan Prototyping berbasis web dengan metode prototyping. Hasil penelitian yang dicapai yaitu sistem membantu pengguna untuk menelusuri menu dan informasi mengenai promosi, testimonial, lokasi restoran, dan informasi lainnya dengan pengujian black box testing dengan skor SUS 85.
Selanjutnya ada peneliti Muhammad Syarif dan Denny Rizdiansyah. Pada tahun 2024, mereka mengembangkan penelitian berjudul Pemanfaatan Metode Prototype dalam Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Website. Dengan metode prototyping, mereka menghasilkan sistem yang mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan data penjualan, stok barang, dan transaksi secara manual, serta meningkatkan kinerja dan pelayanan pelanggan. Yang keempat ada Darsiti dan Darin Herofifah. Pada tahun 2022, mereka membuat penelitian yang berjudul Perancangan Aplikasi Pemesanan Makanan Berbasis Web dengan studi kasus New Normal Eatery yang menggunakan metode prototyping. Hasil penelitian yang dicapai adalah aplikasi ini membantu meningkatkan efektivitas waktu kerja pengelola dan meminimalisir kontak fisik serta mencegah kesalahan data pemesanan makanan. Dan yang terakhir ada peneliti Raymond Suciadi, Tita Sari Rahmawati, Ariel Kristianto, dan Frederick Theo Kanesa. Pada tahun 2025, mereka mengembangkan penelitian berjudul Designing a Web-Based Restaurant Reservation Information System with Requirement Prototyping Method. Dengan metode prototyping, mereka menghasilkan sistem yang mampu membantu pengelolaan restoran menjadi lebih efisien, memudahkan pelanggan dalam melakukan reservasi dan pemesanan secara online, serta meningkatkan kepuasan konsumen. Hasil dari penelitian terdahulu ini yang menjadi alasan saya untuk mengembangkan dan merancang sistem antrian berbasis web pada Aldis Burger, karena Aldis Burger belum memiliki website yang proper untuk mengatasi permasalahan pelayanan karena tingginya lonjakan pelanggan karena viralitas tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran penelitian ini diawali dengan permasalahan antrean pelayanan pada Aldis Burger yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan akibat viralitas di media sosial yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan antrian panjang, waiting list yang kurang teratur, keterlambatan pelayanan, serta kesalahan dalam penyajian pesanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara serta studi pustaka untuk mengetahui kebutuhan sistem yang sesuai. Setelah mengetahui kebutuhan sistem, penelitian dilanjutkan dengan merancang sistem informasi antrean pelayanan berbasis web menggunakan metode prototype. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara, serta menganalisa kondisi yang terjadi. Kemudian data tersebut diolah untuk memberikan kesimpulan berupa opini yang bernilai dan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perancangan sistem informasi antrian berbasis web pada Aldis Burger. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya ada metode pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode prototyping. Metode prototyping merupakan teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem agar klien mempunyai gambaran yang jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Adapun tahapan-tahapan metode prototype antara lain, yang pertama ada identifikasi kebutuhan sebagai langkah awal untuk mengumpulkan informasi kebutuhan fungsional dan teknis. Yang kedua, pembuatan prototipe awal sebagai perancangan antarmuka berupa low fidelity atau high fidelity untuk pengguna. Kemudian yang ketiga ada evaluasi dan umpan balik, yaitu prototipe diuji oleh pengguna atau stakeholder untuk mendapatkan umpan balik. Yang keempat ada penyempurnaan prototipe. Tahapan ini adalah revisi yang dilakukan secara iteratif atau berulang setelah mendapatkan umpan balik dari pengguna ataupun stakeholder. Dan yang terakhir ada pengembangan produk final, yakni setelah prototipe disetujui, produk sudah siap dimasukkan ke dalam tahap pengembangan final. Berikut adalah flowchart system. Di sini ada 3 alur proses yang saya cantumkan. Yang pertama ada alur proses ambil tiket antrian oleh pelanggan. Ini dimulai dari pelanggan mengakses website, kemudian pelanggan memilih menu, kemudian mengisi data diri, kemudian pelanggan mengklik ambil antrian, kemudian sistem akan membuatkan nomor antrian, dan nomor antrian tersebut akan ditampilkan ke dalam antarmuka pengguna. Kemudian proses pun selesai. Kemudian ada alur proses pre-order oleh pelanggan.
Proses ini dimulai di mana pelanggan mengakses website, kemudian memilih menu pre-order, kemudian pelanggan memilih produk yang akan dipesan, kemudian pelanggan mengisi data pemesanan, lalu mengonfirmasi pesanan. Selanjutnya, sistem akan menyimpan data dan status pesanan akan ditampilkan. Proses pun selesai. Dan yang terakhir ada alur proses antrian kelola yang dipegang oleh admin. Proses dimulai di mana admin akan login ke website dengan if else password apakah benar. Jika salah, maka admin harus login ulang. Jika benar, maka admin akan ditampilkan menuju dashboard. Selanjutnya, admin dapat melihat daftar antrian, kemudian dapat memanggil antrian selanjutnya dan mengupdate status antrian sesuai kondisi yang terjadi. Proses pun selesai. Berikut adalah jadwal penelitiannya dari bulan April hingga Juni. Selanjutnya ada alat dan bahan penelitian. Yang pertama ada PC dengan spesifikasi AMD Ryzen 5500 GT with Radeon Graphic RAM 16GB, SSD 512GB dan koneksi internet sebagai wadah untuk mengembangkan prototipe dan juga aplikasi website tersebut. Kemudian ada smartphone dengan spesifikasi Samsung A35, RAM 8GB dan ROM-nya 256GB sebagai alat untuk mencatat aktivitas dan juga hasil observasi dan wawancara. Kemudian ada sistem operasi yaitu Windows 11 dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML5, CSS3 dan JavaScript. Kemudian ada runtime server untuk backend-nya yaitu Node.js dan Express.js. Kemudian ada database yang digunakan yaitu MongoDB sebagai tempat untuk menyimpan log aktivitas pengguna baik pelanggan ataupun admin. Yang ketujuh ada versi control yaitu Git dan GitHub untuk menyimpan source code yang nantinya apabila telah selesai dan akan diunggah ke dalam GitHub untuk menjadi pembelajaran atau pengembangan oleh peneliti selanjutnya. Yang terakhir ada aplikasi seperti Draw.io dan Figma untuk mendesain dan mengembangkan prototipe low fidelity dan juga high fidelity. Kemudian ada Visual Studio Code dan Google Chrome untuk mengembangkan source code agar websitenya itu jadi dan berjalan di website dan bisa diakses oleh semua orang. Selanjutnya ada wireframe. Untuk wireframe dan yang low fidelity dan high fidelity, saya hanya mencantumkan 3 saja. Ada dashboard pelanggan, halaman ambil antrian, dan halaman kelola antrian. Untuk di high fidelity ini, yang pertama ada dashboard, yang mana dashboard ini akan ditampilkan ke pengguna. Jadi pengguna dapat mengetahui status antrian dan siapa saja nomor antrian yang terskip atau terlewati, agar pengguna atau pelanggan dapat mengetahui status pesanan secara real time. Begitu. Dan di sini ada aktivitas utama. Yang pertama ada ambil antrean, cek status antrean, dan big order apabila pelanggan ingin melakukan pesanan dalam jumlah yang besar, maka bisa menekan tombol pre-order. Kemudian di sebelah kanan ada contact us, di mana pelanggan dapat mengeluhkan apabila ada keluhan ataupun kesalahan pesanan. Dan di sebelah kirinya ada bar navigasi, ada dashboard, ambil antrian, status antrian, dan juga pre-order. Selanjutnya ada halaman ambil antrian untuk pelanggan juga. Di sini apabila pelanggan ingin mengambil nomor antrian, maka pelanggan harus mengisi identitas diri seperti nama dan juga nomor telepon, dan memilih tipe pelayanan seperti dine-in ataupun takeaway dan atau pre-order pick up. Kemudian setelah pelanggan menekan tombol submit tersebut, maka nomor antrian akan muncul di sebelah kanannya. Kemudian di bawah nomor antrian juga ada tombol untuk cek status pesanan, cek status antrian, ataupun kembali ke dashboard. Seperti itu. Yang terakhir ada halaman kelola antrean, dan ini yang dipegang oleh admin ataupun pegawai dari Aldis Burgernya. Di sini ada navigasi dashboard, kelola antrean, dan kelola pre-order. Di kelola antrean ini ada banyak informasi seperti di atas itu ada 2 sedang diproses, 3 menunggu, dan 2 selesai. Ini menunjukkan informasi bahwa
list antrean sedang diproses, menunggu, ataupun selesai. Kemudian di bawahnya ada tempat untuk mencari atau memfilter pesanan sesuai status ataupun service. Di bagian list antrean ini adalah aktivitas utama dari para pegawai yang dimana proses ini harus diupdate apabila pegawai ataupun karyawan telah menyelesaikan pesanan atau sedang mengerjakan pesanannya, agar pelanggan juga mengetahui status pesanannya secara real time. Dan di bawahnya itu ada menu aktivitas yang mana ada 4 tombol: panggil selanjutnya, pesanan selesai, belum diambil, dan ekspor CSV. Tombol panggil selanjutnya akan memanggil urutan antrian selanjutnya, kemudian pesanan selesai ini akan menyimpan data pesanan yang telah selesai. Kemudian ada tombol belum diambil untuk menyimpan data pesanan yang belum diambil pesanannya oleh pengguna, seperti pre-order ataupun pesanan yang dari jauh-jauh hari sudah dipesan oleh pelanggan. Kemudian ada export CSV yang mana digunakan untuk menyimpan data penjualan ataupun rekapan harian, bulanan, mingguan atau tahunan yang akan digunakan untuk menganalisa tren, pola pembeli ataupun sebagainya, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk merancang proposal dan prototipenya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.